Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Bung Niko dan kawan-kawan, apakah jelas? Bisa terdengar ya? Jelas kah? Oke. Ini menarik pada saat saya diminta untuk hadir di dalam diskusi ini dengan pokok bahasan tentang ambang batas yang sebenarnya posisi saya, kami sebagai pemantau pemilu, sejak pemilu 2000, khususnya 2019, itu sudah menolak tentang ambang batas itu. Sehingga posisi kami sampai sekarang tidak berubah dan semakin meyakinkan posisi kami tentang ketidakberubahan ini. Yang saya hormati Bung Rocky Gerung hadir, Bang Rocky, kemudian Bang Jainal Mohtar, juga terima kasih telah hadir, dan mudah-mudahan kita akan membangun konstruksi tentang keberadaan kita sebagai bangsa. Karena kita mau tidak mau sebagai bangsa harus selalu merepresentasikan diri kita, kemudian mempersepsikan diri kita dalam kondisi seperti apa. Seperti sekarang kita menghadapi sebuah pandemik COVID, dan kita berada di ruang forum yang menggunakan teknologi informasi, sebuah percepatan yang sebenarnya justru memerlukan sekali kehadiran negara. Untuk ada gangguan teknis? Adakah gangguan teknis? Halo? Justru saya masuk mulai dari pandemik ini. Di pandemik ini kita melihat bahwa apa yang kita hasilkan dari pemilu itu tergambar sebenarnya. Tergambar dari apa yang kita alami di pandemik ini. Sehingga mudah sekali kita untuk melihat dengan lebih jernih. Misalnya saja, antara satu dan lain lembaga di Indonesia pada saat menghadapi pandemik ini, begitu beragam pendapat, begitu beragam perbedaan di antara mereka. Artinya bahwa apa yang kita hasilkan di pemilu ini tergambar. Dan ini juga kita lihat di berbagai negara lain, bahwa negara-negara dengan kondisi tertentu akan menghadapi keadaan tertentu pada saat menghadapi pandemi ini. Nah, inilah yang saya khawatirkan dari sistem presidensial yang kita hadapi. Dan nyatanya memang kekhawatiran saya bahwa akan terjadi monolitik politik di Indonesia, itu terjadi. Parlemen hampir tidak ada oposisi, kemudian masyarakat sipil dilemahkan, dan kemudian pemerintahan juga tidak efektif. Itu adalah yang saya khawatirkan pada saat ambang batas itu ditetapkan 20% untuk kursi di parlemen dan 25% untuk suara pemilu sebelumnya. Dan apa sebenarnya yang terjadi dengan hal itu? Yang terjadi adalah bahwa kita mempunyai logika yang tidak ajak. Saya tidak menyebutnya logika yang tidak ajak dalam kita berbangsa dan bernegara terkait dengan konstitusionalisme. Dalam konstitusi jelas sekali. Kalau kita lihat di konstitusi, maka kita akan mendapatkan bahwa di dalam konstitusi itu syarat untuk pemilihan presiden itu jelas sekali dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, kedaulatan di tangan rakyat dan seterusnya. Kemudian pasal 6A menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam pasangan. Kemudian saya singkat saja ini ya, intinya presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Pemenang sedikitnya memperoleh 50% plus 1 atau lebih dari setengahnya. Nah, apa intinya ini? Ada kesalahkaprahan ya. Saya melihat ada kesalahkaprahan dalam menangkap isi Undang-Undang Dasar. Bahwa yang disebut dengan presiden threshold itu adalah 50% plus 1. Artinya bahwa seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat pemilihnya. Itu adalah Undang-Undang Dasar, satu hal itu. Sehingga yang namanya presidensial threshold itu sudah ada tetap di dalam ayat 3 di pasal 6A dengan jelas sekali bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih itu harus memiliki 50% plus 1 atau lebih dari setengahnya. Sehingga kita mempunyai sistem 2 putaran, turun sistem dalam pilpres kita. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 7, pasal 222 yang oleh Bung Rocky Gerung juga
GR bersama kawan-kawan lain, kemudian juga pernah di GR oleh Bang Ramdansyah, kalau tidak salah sebelumnya. Saya melihat ada logika yang tidak utuh dalam jawaban MK, sehingga saya pikir inilah saatnya MK, apabila ada di antara kita nanti melakukan GR kembali, untuk melihatnya lebih utuh. Salah satu dalam amar putusannya saya membaca, itu begini, bahwa permohonan judicial review ditolak karena misalnya untuk yang Bang Ramdansyah atas nama Raden Haji Roma Irama, itu menyebutkan bahwa dalam putusannya itu tidak berdasar karena belum tentu incumbent akan maju lagi. Nah, ini yang salah. Ternyata di 2019 kemarin incumbent maju lagi. Nah, ini kan sebuah putusan MK yang tidak dapat menangkap semangat yang akan sesuatu yang akan terjadi terkait dengan konstitusionalisme. Nah, kemudian kedua, ketidakajegan itu adalah bahwa yang digunakan, termasuk ini RUU nih, ini sedang dibahas RUU tentang pemilu yang mengadopsi putusan MK juga. Salah satunya adalah memisahkan antara pemilihan pusat antara presiden, DPR, dan DPD, kemudian di daerah pemilihan provinsi, kepala daerah provinsi, kabupaten kota, dan DPRD provinsi, kabupaten kota. Itu tetap tidak mengubah dari ketentuan. Pasalnya di pasal RUU itu mungkin nanti berubah, adalah di pasal, kalau yang sebelumnya adalah 222, ini 187 di rancangannya, tapi kita belum tahu apakah akan tetap 187, itu memuat hampir sama, persis seperti yang sudah dialami, sehingga ini akan mengulang kejadian yang sama di tahun 2019. Yang saya sebutkan ada 3 hal itu. Pertama, tidak ada oposisi di parlemen, kemudian terjadi monolitikisme di pemerintahan, dan kemudian lemahnya masyarakat sipil. Jadi kalau sekarang ini masyarakat sipil, itu bukan tanpa sebab. Sebagai pemantau, saya selalu berpikir sederhana. Sebenarnya kehidupan pemiluan demokrasi itu sederhana untuk pemantau. Pertama, kalau kita berdemokrasi, maka di situ ada segitiga, saya melihatnya. Kita membayangkan ada segitiga. Di atas segitiga itu adalah nilai-nilai demokrasi apa yang ingin kita bangun. Nilai-nilai nasional apa yang ingin kita bangun. Misalnya, kebangsaan, kemanusiaan, keadilan. Kita taruh nilai-nilai itu. Anggaplah Pancasila sebagai nilai-nilai di sana. Kemudian, di kaki bagian, salah satu kakinya, di bagian kiri lah anggap, itu adalah tentang pelembagaan demokrasi. Bagaimana sistem presidennya, pemerintahannya, bagaimana sistem pemilunya, bagaimana sistem parlemennya, bagaimana sistem pemerintahan, dan seterusnya, itu di pelembagaan. Bukan hanya lembaganya, tapi pelembagaannya. Bagaimana lembaga presiden bekerja, bagaimana lembaga DPR bekerja. Kalau saya lihat sekarang, saat ini yang terjadi, baik lembaga kepresidenan maupun lembaga ke DPR itu tidak bekerja secara efektif. Bagaimana sebuah pelembagaan negara bekerja secara efektif, termasuk di dalamnya adalah cabang-cabang kekuasaan lain, cabang kehakiman dan seterusnya. Efektif apabila kemudian di kaki yang satunya lagi adalah kaki tentang tujuan atau target daripada demokrasi. Nah, ini tidak ada. Target demokrasi kita apa? Mengharapkan masyarakat Indonesia yang adil makmur, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana tertuang di dalam preambel pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah yang menjadi tujuan kita, sehingga segitiga ini sederhana. Problemnya di mana kalau tidak sederhana? Tidak sederhana artinya problemnya ini ada problem dalam hal pelembagaan dan tujuan. Kalau nilai-nilai kita sama semua, tapi juga dari nilai-nilai kita bisa melihat apabila dua kakinya bermasalah, maka ada nilai-nilai yang bermasalah yang kita adopsi. Nah, ini yang harus kita bongkar, sehingga sistem pemilihan presiden dengan sebenarnya namanya bukan presidensial threshold, kalau begitu adalah pembatasan atau ambang batas pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada dua, ada presidensial threshold yang 50% per satu, plus ada lagi satu lagi tentang ambang batas pencalonan presiden, dan ini yang menghambat equality, menghambat kesetaraan,
menghambat keadilan, dan menghambat potensi-potensi demokratik yang bisa membangun negara ini lebih baik. Sehingga ini andaikan terjadi dan dibiarkan, dan MK nanti juga membiarkan pada saat ada judicial review, maka saya khawatir akan jauh memperburuk kondisinya. Mengapa? Karena kita berjalan sejak reformasi 98, KIP hadir 96, memantau 97 dan seterusnya, yang terjadi adalah sampai saat ini penurunan tingkat partisipasi dalam arti kualitatif. Nah, sebagai pemantau pemilu, ngapain seperti KIPP masih mantau terus dalam kondisi seperti ini? Kita masih berada dalam kondisi di mana demokrasi elektoral itu masih mengedepankan prosedur. Sehingga di dalamnya, di balik adanya undang-undang yang masih bermasalah, sebenarnya dari RUU ini sangat banyak yang bermasalah. Sangat banyak yang harus kita bahas, tapi kita fokus pada satu hal ini di rancangan pasal 187 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak mengubah Undang-Undang 7. Sementara Undang-Undang 7 kita tahu sudah ada hasilnya, sudah kita lihat kondisinya, bahwa ini memperkecil ruang demokratik untuk kita berbangsa dan bernegara, tetapi akan diulang kembali. Maka saya berpikir bahwa pemikiran ini sudah tidak layak lagi. Kenapa? Karena pemikiran dasarnya bukan pada dasar demokrasi. Pemikiran ini bukan berdasarkan nilai-nilai yang kita anut. Pemikiran ini lebih berdasarkan bagaimana ada kooptasi, ada hegemoni, dan ada mereka yang tidak diikutsertakan. Rakyat tidak diikutsertakan secara utuh di dalam berdemokrasi. Rakyat tidak diikutsertakan secara utuh di dalam berbangsa dan bernegara, karena ruang-ruangnya tidak diberikan secara utuh. Kemudian ada logika lain, bahwa dasar dari partai politik yang boleh mengusung sebanyak 20% dan 20% suara perolehan pemilu sebelumnya, itu dari pemilu sebelumnya. Jadi ada ketidakajegan pemikiran dalam pembentukan hukum, yakni pemilunya serentak dengan sistem presidensial, tetapi kemudian masih ada ada batasan tentang pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, pembatasan inilah yang kemudian dasarnya adalah dari pemilu sebelumnya. Ini sangat rancu. Ini sangat tidak relevan dengan kondisi pemilu serentak antara DPR dengan presiden, maka baik partai politik maupun presiden itu sejajar. Tidak boleh satu dengan yang lainnya itu saling mendominasi. Tidak boleh ada kooptasi dari salah satu. Karena alasannya apa? Memperkuat sistem presidensial justru salah. Itu memperlemah sistem presidensial. Itu memperkuat posisi partai politik dalam menyandera presiden yang akan terpilih. Ini jadi logika-logika terbalik dari tiga saja yang kita sampaikan, sebenarnya banyak sekali. Tapi saya pikir ini kita masuk dalam diskusi agar kita hidup dalam berdiskusi, kita hidup dalam mencari yang terbaik, dan logika-logika yang salah ini kita coba bongkar, bukan karena suka atau tidak suka, tetapi karena kita mencintai bangsa ini, karena kita harus membangun bangsa ini dengan dasar-dasar pemikiran yang logis, bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kemudian tidak logis, dan itu akan berakibat. Jangan berpikir kalau kemudian sistem ini dibiarkan, itu tidak berakibat. Akan berakibat, dan kita mengetahui akibat-akibatnya, dan kita sudah melihat itu, dan kita harus mengubah itu. Saya pikir itu Bung Niko dan kawan-kawan, sebagai pengantar, mari kita nanti berdiskusi bersama-sama bahwa ada yang salah dalam logika kita. Yang pertama, penamaan. Presiden threshold itu sudah ada di dalam ayat 3, pasal 6A, sementara yang kita bicarakan saat ini di dalam pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang sudah tidak relevan pada saat kita mengatakan bahwa ini kita melakukan pemilu serentak presiden dan DPR. Nah, di sini ketidakajegan MK ini ingin kita koreksi. Saya harap ada teman-teman yang di MK atau siapapun yang bisa menyampaikan bahwa logika ini harus kita mulai bongkar. Dan saya baca dari amar putusannya itu logikanya tidak dapat kita terima. Terima kasih, Bang Niko.
Untuk sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.